Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang menyembuhkan hati kami. Firman-Mu itu yang menyembuhkan sakit kami. Firman-Mu itu yang memberikan kepada kami jalan keluar. Firman-Mu itu memberikan kekuatan bagi kami. Bapa di sorga, berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu dan kami semuanya siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni segala dosa kami, agar setiap firman Tuhan yang kami dengar ini memberikan dampak yang baik dalam kehidupan kami, sehingga melalui firman ini Tuhan, kami juga dapat memberkati orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada kita hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Saya akan baca, Bapak Ibu menyimaknya dalam hati masing-masing. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergelir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Sampai sejauh ini firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita berbagi dan disukai. Berbagi dan disukai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca kisah kehidupan jemaat mula-mula dalam teks yang kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47, sempat terbesit dalam pemikiran saya, wah, apakah kejadian seperti ini masih dapatkah terjadi di gereja saat sekarang ini? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, saudara. Dan mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Bahkan mereka makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Dapatkah ini terjadi dengan gereja saat sekarang ini? Dengan jumlah yang bertobat kira-kira 3.000 orang, saudara. Tentu bukan hal yang mudah untuk membangun satu komunitas persekutuan Kristen seperti ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara masalah jumlah saja, 3.000 orang tentu berbeda sekali dengan 10, 20, 30, bahkan mungkin 50 orang, saudara. Untuk mengakrabkan diri saja, untuk mengakrabkan diri satu dengan yang lainnya saja, jauh lebih mudah ketika memiliki komunitas yang berjumlah sedikit dari yang Alkitab juga catatkan dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Bagaimana kehidupan persekutuan orang percaya semakin bertambah jumlahnya menjadi 5.000 orang, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saudara, saya mau katakan, bukan jumlah yang sedikit dan tidak mudah untuk membangun persekutuan dengan kualitas yang seperti ini. Lalu saya berpikir lagi, saudara, apakah tidak mungkin ini terjadi bagi gereja kita?
untuk mengalami hal-hal yang sama seperti yang dialami oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Apakah kejadian kurang lebih 2020 tahun lalu hanyalah catatan sejarah yang tidak dapat terulang? Atau malah mungkin terulang, bahkan bisa lebih baik lagi penerapannya di gereja masa sekarang ini, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cara hidup jemaat mula-mula yang digambarkan dalam Alkitab memang merupakan cara hidup yang harus kita teladani. Cara hidup yang dicontoh oleh jemaat, oleh gereja saat sekarang ini. Namun mengenai apakah cara hidup gereja saat ini lebih baik atau lebih buruk atau sama saja dengan cara hidup jemaat mula-mula, perlu ditinjau kembali, perlu ditilik berbagai sudut pandang, saudara. Bagaimanapun saudara, setiap hal memiliki kelebihan, setiap hal memiliki kekurangan masing-masing. Seperti disebutkan sebelumnya, saudara, permasalahan yang dihadapi oleh jemaat gereja mula-mula itu berbeda dengan permasalahan yang dihadapi oleh jemaat gereja saat sekarang ini, saudara. Kita lihat dari konteks demografinya. Jemaat mula-mula berasal dari bangsa yang sama, yaitu Yahudi, dan agama yang sama, yaitu Yudaisme. Selain itu juga sebagian besar jemaat berada di suatu tempat yang lokasinya tidak terlalu jauh, sehingga memudahkan mereka untuk berkumpul. Berbeda dengan kita yang berada di daerah kota, di Jakarta, yang kadangkala jemaatnya bisa menempuh perjalanan ke gereja itu 1 jam, bahkan mungkin ada yang sampai 2 jam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari konteks penderitaan yang dihadapi oleh jemaat mula-mula, sama-sama mengalami penganiayaan yang luar biasa. Mereka dikucilkan oleh bangsa Yahudi lain yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, serta oleh bangsa Romawi yang menjajah mereka. Diskriminasi yang diterima oleh jemaat mula-mula terjadi dalam berbagai bidang, termasuk dalam hukum, termasuk juga dalam ekonomi, dipecat dari pekerjaan, dipersulit dalam perdagangan, dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, saudara, jemaat mula-mula memiliki dorongan untuk bersatu yang dimanifestasikan dalam saling membagi kekayaan materi. Mereka berbagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam konteks otoritas pemimpin gereja, jemaat mula-mula dipimpin langsung oleh para rasul. Keunikan yang tidak akan terulang pada zaman sekarang ini. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, tantangan gereja masa sekarang ini itu berbeda dengan tantangan jemaat gereja mula-mula pada waktu itu. Hal tersebut menyebabkan beberapa hal dari cara hidup dari gereja mula-mula tidak cukup relevan atau sulit untuk dilakukan oleh jemaat gereja saat sekarang ini. Saudara, ada beberapa kita lihat di sini permasalahan yang muncul dalam kehidupan jemaat gereja saat ini. Yang pertama, saudara, sikap individualis yang muncul dalam diri beberapa anggota jemaat. Berbeda dengan jemaat mula-mula yang sehati dan sejiwa dan menjadikan kepunyaannya merupakan sebagai milik bersama. Dalam gereja modern terdapat sikap individualis yang mengurangi relasi simpati empati antar jemaat. Tak jarang, saudara, mengakibatkan jemaat yang satu dengan yang lainnya tidak bersatu, berjalan menurut pemahamannya sendiri, sehingga tidak terjadi persatuan di antar jemaat yang membangun satu sama dengan lainnya untuk tetap bersandar kepada Kristus. Yang kedua, saudara, teknologi modern yang terus berkembang dikatakan dapat mendekatkan yang jauh, tapi juga menjauhkan yang dekat. Jangankan kehidupan gereja, kehidupan keluarga juga, handphone
menjauhkan antara papa dengan mama, antara mama dengan anak, antara papa dengan anak, jauh. Sehingga jangankan untuk bersekutu dengan saudara seiman, bahkan mereka kesulitan untuk menyisihkan waktu untuk keluarga atau untuk pribadinya sendiri. Dengan begitu, kesatuan antar jemaat tidak terbangun sebab relasi antar jemaat tidak cukup dekat. Dan seringkali jemaat datang ke tempat ibadah hanya sebagai rutinitas untuk memenuhi kewajiban agama, tidak menyadari kebutuhan untuk saling menguatkan dan saling menolong antar sesama gereja. Berikutnya saudara, perbedaan juga bisa kita lihat dari tingkat kekayaan antar jemaat. Yang satu dengan yang lainnya juga itu menjadi sumber. Seringkali ketika jemaat yang lebih kaya ingin mempererat, saudaraku yang dikasih Tuhan, persatuan dengan jemaat yang kurang mampu, dan jemaat yang kurang mampu tersebut merasa minder dan malah menjauhkan diri. Demikian juga saudara, sebaliknya, kadang ada jemaat yang kurang mampu ingin mempererat persekutuan mereka dengan jemaat yang kaya. Jemaat yang kaya merasa takut bahwa jemaat yang kurang mampu itu akan mengambil manfaat dari kekayaannya, padahal sebenarnya tidaklah demikian. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita melihat kembali jemaat-jemaat pada zaman sekarang ini, apakah masih ada kesatuan hati? Apakah masih ada pikiran dan jiwa untuk saling membantu? Apakah masih ada kesatuan hati untuk menopang, kesatuan hati untuk memperhatikan dan meneguhkan antara jemaat satu dengan yang lainnya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaan ini yang sering muncul dalam suatu persekutuan pada zaman ini. Jika tidak, maka hal ini akan menimbulkan satu masalah dalam tubuh berjemaat, sehingga akan timbul perpecahan, sehingga tidak memperhatikan saudara seimannya. Dan ketika jemaat beribadah hanya sebatas kerutinitasannya, tidak ada kasih antara jemaat satu dengan yang lainnya, maka dalam beribadah pun akan terasa hampa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah masih dapat gereja sekarang, gereja kita, melakukan seperti gereja mula-mula? Masih bisakah kita kembali seperti dulu? Saya katakan yes, itu bisa kita lakukan. Itu bisa terjadi dalam gereja kita, asal kita mau membuka hati kita, kita mau mengoreksi diri kita mau dibentuk. Saudara, untuk bisa menjadi gereja yang berdampak dan menjadi idaman jemaat Tuhan, kita dapat belajar meneladani apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Yang pertama saudara, adanya persekutuan jemaat. Itu dapat kita lihat pada pasal yang kedua dalam Kisah Para Rasul ayat yang ke-42. Kata persekutuan dalam bahasa Yunani adalah koinonia, yang diartikan hubungan yang akrab dan intim. Meski terdiri dari anggota jemaat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda saudara, namun sebagai sesama anggota tubuh Kristus, kita adalah satu. Jadi tidak ada lagi jemaat yang merasa dianaktirikan, ada jemaat yang merasa kurang diperhatikan, apalagi sampai terjadi konflik, perselisihan, perpecahan di antara jemaat satu dengan jemaat yang lain. Dalam Efesus 2 ayat 19 berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita harus saling mengasihi dan juga bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Galatia 6 ayat yang kedua A saudara. Gereja bisa saja berbeda merek, berbeda visi dan misi, atau juga berbeda-beda karunia-karunia roh. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, bahwa kita satu dalam Tuhan, kita satu dalam iman, kita satu dalam baptisan Roh Kudus. Yang kedua saudara,
Jemaat senantiasa bertekun dalam pengajaran. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 juga katakan demikian. Gereja yang benar adalah gereja yang kehidupan rohaninya dibangun dengan pengajaran firman Tuhan, bukan karena ambisi pribadi hamba Tuhan, saudara. Jadi kalau ada yang khotbah sedikit lama, jangan merasa langsung, wah ini khotbah kok lama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja yang kuat di dalam pengajaran firman Tuhan adalah gereja yang bertumbuh. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kebenaran firman Tuhan harus menjadi yang terutama, karena jemaat akan bertumbuh oleh karena pendengaran akan firman Tuhan. Itu jelas dalam Roma 10 ayat 17. Kalau kita jarang mengikuti cell group, kalau kita jarang mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada dalam gereja, atau mungkin saat sekarang pandemi yang saat ini terjadi, kalau sekarang kita tidak hanya mengikuti apa yang ada di dalam online yang dilakukan oleh gereja melalui WhatsApp grup, kerohanian kita akan semakin kering, kita akan semakin jauh dari yang lain. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, banyak di antara kita yang malas dan ogah-ogahan bila dihimbau untuk datang beribadah, bahkan dihimbau untuk mengikuti setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan melalui WA group, online dan lain sebagainya. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh bila kita tidak suka dan tidak mau belajar tentang firman Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan itu sangat penting dalam sebuah gereja. Firman Tuhan itu berpengaruh besar dalam mengembangkan kerohanian jemaat, sehingga firman Tuhan harus tetap memberikan dukungan dalam penyatuan hati setiap umat. Firman yang disampaikan haruslah bisa dipahami oleh jemaat, terkhusus dalam suatu persekutuan perihal kesatuan dalam jemaat, sehingga di dalam jemaat tersebut ada kesinambungan yang positif untuk membangun kerohanian dalam berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Kerohanian jemaat hanya bisa dipupuk berdasarkan firman Tuhan yang benar. Dalam hal ini, jemaat yang kurang dalam kerohaniannya haruslah dididik secara mendalam apa arti firman Tuhan dalam pengembalaan imannya. Tidak cukup hanya doa, saudara. Tidak cukup hanya saudara datang dalam ibadah, tapi saudara juga ikut dalam pendalaman Alkitab, ikut di dalam pengajaran firman Tuhan. Maka saudara akan semakin bertumbuh dan semakin bersatu dengan yang lainnya, sehingga saudara mampu untuk berbagi, saudara harus mampu untuk mengasihi, saudara mampu menjadi jemaat yang disukai, bahkan kembali seperti jemaat mula-mula akan cinta terus kepada rumah Tuhan. Saudara ingatlah, gereja yang setiap anggota jemaatnya bersatu dan senantiasa menyukai firman Tuhan pasti akan tampil beda dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa gereja kita bisa dapat menjadi gereja mula-mula, asal kita mau membuka hati untuk Tuhan, mau belajar firman Tuhan, mau hidup dalam persekutuan, dan mau dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Bapa yang baik, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi jemaat yang berbagi. Kami mau menjadi jemaat yang disukai oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini, ajarkanlah kami untuk menjadi jemaat yang taat, yang setia, yang mau belajar terus setiap hari akan firman Tuhan, yang mau terus membaca firman Tuhan, karena di dalamnya kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengajarkan kami untuk berbagi dan mengasihi. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati semua anak-anak Tuhan saat ini yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati.